Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadil Fanani. Pada video kali ini saya masih akan menjelaskan mengenai modul 1 untuk pemahaman dasar perencanaan kota. Pada video sebelumnya saya telah menyampaikan bagian-bagian dari modul 1 berupa materi mengenai pendahuluan dan kuota kuliah serta terminologi dan konsep kota. Pada video ini saya akan menyampaikan materi mengenai asal-usul kota dan pola kota tradisional. Oke, kita mulai saja asal-usul kota dan pola kota tradisional. Dari pendahuluan ini kita coba melihat bahwa kota itu sendiri tidak timbul secara tiba-tiba. Jadi memang ada proses dalam pertumbuhan atau perkembangan sebuah kota itu sendiri. Kota berkembang secara bertahap sesuai dengan fungsi pembentuk lingkungan yang lebih besar. Kemudian juga tidak mungkin ada terjadi urban revolution dalam sebuah perkembangan kota, di mana kalau kita bicara mengenai proses perkembangan kota itu biasanya diawali dari kumpulan hunian, kemudian sistem permukiman wilayah. Itu menurut Amos Rapoport ya. Selanjutnya gambaran dari penjelasan dari Amos Rapoport ya. Kumpulan hunian itu berupa sistem rumah dan permukiman yang digambarkan pada bagian paling kiri ya, dengan gambaran area yang masih sangat kecil yang kemudian berkembang menjadi sistem permukiman sampai dengan berkembang menjadi sebuah permukiman wilayah, yang dimana dalam proses perkembangan tersebut nampak adanya peningkatan perkembangan sosial budaya yang merupakan peradaban masyarakat di dalamnya. Dalam peradaban ini terkandung pula makna ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam proses perkembangan kota tersebut. Pengaruh kompleksitas sosiokultural yang digambarkan dari asal-usul budaya perkotaan, yang nantinya hal ini sangat berpengaruh besar terhadap proses perkembangan kota. Terdapat kompleksitas sosiokultural yang semakin meningkat, yang dimana dipengaruhi oleh beberapa faktor dari terbentuknya sosiokultural. Pertama, faktor ekologis, faktor demografis, dan yang ketiga adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Wujud kompleksitas sosiokultural digambarkan dari aktivitas perdagangan pemasaran, aktivitas irigasi, aktivitas peperangan, aktivitas agama atau religi. Dari beberapa aspek tersebut, agama merupakan aspek kunci atau penting dalam hal ini. Agama merupakan aspek penting yang berkaitan dengan asal-usul kota, di mana asal-usul kota selalu dikaitkan dengan lambang-lambang keagamaan, atau di sini simbolis dari lambang kosmis yang mengatakan di bawah yang mewujudkan ya fungsi-fungsi pengatur pemukiman tradisional, yang tidak lain merupakan cikal bakal dari pertumbuhan atau munculnya sebuah kota itu sendiri. Agama merupakan aspek penting dari asal-usul kota, di mana kota-kota dimulai dengan suatu pusat upacara yang punya nilai arti simbolis. Kota dapat dipandang sebagai lambang kosmis yang cukup kuat untuk mengorganisir wilayah yang lebih luas. Lambang-lambang pengaturan berorientasi pada agama ini dituangkan dalam sebuah lingkungan terbangun. Konsep pengaturan dituangkan dalam bentuk fisik agar mudah diingat dan dapat mengarahkan tingkah laku manusia atau masyarakat yang ada di dalam kota itu sendiri. Yang kemudian nantinya bagaimana cara mereka bertindak dan apa yang harus dilakukan, dan nantinya apa yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan lingkungan yang ada atau dalam mengatur bumi ini. Selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi pola kota tradisional yaitu dimensi waktu, sosiokultural, dan dimensi fisik. Kompleksitas sosiokultural digambarkan dari budaya dan peradaban religi yang kemudian akan membentuk fungsi-fungsi pengaturan simbolis dalam bentuk skema, organisasi maupun desain, yang merupakan ini adalah salah satu bentuk asal-usul kota dan dimana disupport atau didukung oleh lambang-lambang keagamaan itu sendiri. Kita melihat pola kota tradisional dari Teotihuacan atau bangsa Maya di Meksiko ya. Tergambar di situ ada piramida yang merupakan pusat keagamaan religi, di mana di situ ada pusat pusat untuk aktivitas masyarakat ya, ketika untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan ya, yang digambarkan di sendiri dibuat dalam sebuah sketsa ruang ya, dengan dua titik utama yang menjadi simbolis dari kegiatan ritual keagamaan pada masa itu. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana di piramida Giza ya, yang kemudian juga beberapa lokasi-lokasi lain di wilayah-wilayah di dunia itu sendiri, yang memang munculnya itu sendiri berawal dari namanya aktivitas-aktivitas keagamaan. Kemudian kita masuk ke dalam pendahuluan. Ilmu planologi merupakan ekstrapolasi dari kecenderungan masa lalu. Perkembangan kota itu adalah perspektif sejarah
di mana di sini melihat dinamika masyarakat dan kota. Tinjauan historis yang dilakukan adalah dimulai dari namanya melihat asal mula kota itu sendiri, kemudian perkembangan dan prosesnya itu sebagai bentuk evaluasi yang menjadi sebuah peradaban melalui pola permukiman dan membentuk sebuah kota itu sendiri. Tinjauan historis dan perkembangan kota. Pola kehidupan ya itu dapat dilihat dari sebuah perkembangan pertanian, ilmu pengetahuan dan kegiatan perdagangan. Ini menurut Branch 95. Perkembangan permukiman merupakan sebuah perubahan dari gua ke perkampungan. Mumford dalam galian 86 itu melihat dari perkembangan permukiman itu merupakan tempat berkumpul untuk upacara magis. Perkembangan perkampungan tidak terlepas dari lingkungannya sebagai perlindungan alamiah tapak atau barikade atau selokan. Perioderisasi sejarah perkembangan kota di dunia. Menurut Paul Whitley dalam Historia Geograph, ada 7 wilayah yang diindikasikan dari sebuah tinjauan historis telah terjadi proses pengkotaan awal. Yang pertama Mesopotamia, Mesir, Indus, Cina, Amerika Tengah, Andes Tengah, negeri Barat Daya, ya, yang pada masa-masa perkembangannya di masing-masing tahun perkembangan, baik itu pada sebelum Masehi maupun pada masa Masehi. Gambaran perkembangan kota yang menyertai secara periodik menurut Cattanis 1988 ada 6: peradaban Mesir kuno, peradaban Yunani kuno atau Athena, peradaban Romawi, kota militer, peradaban pertengahan, Renaissance, revolusi industri dan gerakan reformasi di abad 20. Baik, demikian materi dari asal-usul kota dan pola kota tradisional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan dan perencanaan kota di Indonesia. Perkembangan dan perencanaan kota di Indonesia itu dilihat dari perkembangan kota masa pra-kolonial VOC, perkembangan kota masa kolonial, perkembangan kota masa kolonial abad ke-20, perkembangan kota dekade 50-an. Kita mulai dari yang pertama, perkembangan kota masa kolonial, pra-kolonial atau VOC. Memang dibangun pada masa sebelum kedatangan VOC. Sebagai contoh di sini adalah zaman kerajaan adalah Majapahit, di mana di wilayah Trowulan di daerah Mojokerto ya. Kemudian juga di Kerajaan Mataram, Banten Lama. Kemudian juga direncanakan berdasarkan pertimbangan tradisional, kekuasaan pemerintah dan penguasaan wilayah. Jadi intinya untuk perkembangan kota di masa prakolonial itu lebih kepada penguasaan wilayah untuk sebuah kerajaan. Kemudian di ini adalah salah satu bentuk gambaran sketsa ruang untuk kota Banten pada masa lalu ya. Kemudian ini selanjutnya mengenai perkembangan kota di masa kolonial berupa perbentengan dan pola kota abad pertengahan Eropa Barat. Contohnya adalah Batavia atau sekarang Jakarta, kemudian Semarang, kemudian di Kepulauan Maluku, Sulawesi Selatan dan lain-lain. Kota masa VOC itu merupakan bentuk awal pertumbuhan kolonial, yaitu dari Terry McGee ya 1969. Kota benteng biasanya itu dimunculkan atau biasanya itu didesain sebagai tempat pertahanan ya, pengamanan wilayah, kekuasaan pertahanan ya dari dalam dan luar, dan untuk juga sebagai penguasaan ekonomi. Awal abad 20 terjadi perubahan perkembangan kota yang merupakan ini sebagai dasar untuk kaidah perencanaan modern. Ini gambaran dari Makassar Moment of Glory ya, di mana sini adalah sebuah karikatur gambar kondisi wilayah di selatan Sulawesi ya. Kemudian perkembangan kota masa kolonial abad ke-20 dikembangkan sejak awal abad ke-20 dengan pemikiran perencanaan kota modern, di mana di sini dipengaruhi oleh peristiwa penting antara lain revolusi industri di Eropa, kemudian konsep perencanaan modern, kemudian konsep kota bangsa Belanda ya. Kalau kita bicara mengenai revolusi industri, di sini berkaitan dengan bagaimana aktivitas dari negara-negara di Eropa ya khususnya, yang kemudian dalam hal ini terkait dengan kebutuhan bahan mentah untuk industri, terutama untuk produk perkebunan, yang kemudian mengarah kepada kota administrator. Konsep rencana modern yang dikemukakan oleh Patrick Geddes itu berupa konsep kota taman atau garden city konsep. Di Indonesia biasanya Thomas Carlston ya, Insinyur Thomas Carlston sendiri pada dekade pertama abad ke-20-an membawa konsep kota bangsa Belanda yang merupakan lebih kepada konsep-konsep green city atau lebih kepada konsep-konsep yang berwawasan lingkungan. Kemudian perkembangan kota masa kolonial abad ke-20 juga merupakan peristiwa penting yang mempengaruhi adalah politik kultur Stelsel ya dari Van der Bos
yang dimana di sini perkembangan wilayah kota itu dipengaruhi oleh Undang-Undang Agraria atau Agraris Wit ya di tahun 1870, kemudian politik etik ya, dan pengembangan perangkat institusi atau konstitusi baru, undang-undang desentralisasi yang dimiliki oleh Belanda yang kemudian diadopsi oleh Indonesia sekarang sebagai kota praja atau kota madya ya, Stadsgemeente ya, yang bersifat kota kolonial modern yang kemudian di sini merupakan embrio dari Garden City ya di Indonesia. Perkembangan kota masa kolonial abad ke-20 dipengaruhi oleh Undang-Undang Pembangunan Kota yang merupakan konsep pembangunan kota di Jawa yang diprakarsai oleh Insinyur Thomas Carson, yang kemudian diterbitkan peraturan perencanaan pembangunan kota yang di situ menjadi aturan pokok untuk visi kota. Contohnya ada dilaksanakan di Batavia, Salatiga, Pekalongan, Semarang, dan lain sebagainya, yang kemudian itu ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan di tahun 1949. Ini adalah wajah Semarang baru yang kemudian kita melihat perkembangan kota dekade 1950-an, di mana di sini masa transisi penjajahan kemerdekaan dengan segala aspek pembangunan di Indonesia. Terjadi gejolak perkembangan penduduk, perkotaan, dan pembangunan kota yang meningkatkan urbanisasi untuk wilayah perkotaan. Kemudian urbanisasi itu sendiri akan mempengaruhi nilai-nilai ekonomi. Dalam hal ini adalah aktivitas atau kesempatan kerja, politik, situasi desa, daya tarik kota untuk kemudahan, dan psikologis untuk suasana merdeka. Faktor utama merupakan dipengaruhi oleh pertambahan penduduk secara alami, migrasi penduduk atau perubahan kegiatan, serta kebutuhan fasilitas dan sarana pelayanan yang ada di dalam kota itu sendiri. Kemudian kita melihat di sini bagaimana gambaran untuk Malang pada dekade 50-an, yang kemudian kita lihat bagaimana perkembangan kota dekade 50-an dari segi non-fisik, kemudian segi fisik, dan banyaknya kota di luar Jawa yang mulai berkembang di akhir dekade 60-an yang merupakan bagian dari Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun yang ditetapkan oleh presiden saat itu ya, yang dimana di sini melakukan eksploitasi sumber daya alam dengan melakukan pergerakan penduduk dengan istilah transmigrasi pada saat itu, yang kemudian menetapkan wilayah administrasi baru. Ini gambaran mengenai perkembangan kota dekade 90-an dengan masa pengembangan ya, dan proses evolusi dengan motivasi pengembangan. Di mana dalam masa pra-VOC memang motivasi pengembangannya lebih kepada kekuasaan, pelindungan kepada penduduk, dan pengaruh dari asing itu sendiri lebih kepada penguasaan wilayah yang diduduki dan pengendalian tanah jajahan itu sendiri. Kalau kita melihat dari masa kolonial, itu lebih kepada pengembangan pusat pemerintahan lokal, perbaikan kawasan pemerintahan kolonial, pengadministrasian perkebunan pertambangan. Untuk masa pasca perang itu mulai terjadi aktivitas urbanisasi dan kekurangan perumahan kota, kemudian pembukaan lapangan kerja karena aspek-aspek ekonomi yang terjadi di dalam kota itu sendiri, dan pemerataan pembangunan desa kota. Ini adalah gambaran dari perkembangan di dekade 51 hingga 2000 ya. Dan ini contoh perkembangan kota Jakarta dari tahun 1619 hingga tahun 1980, yang kemudian kita melihat bagaimana embrio perkembangan ini sendiri yang dimulai dari wilayah utara kota Jakarta atau saat itu dikenal dengan Batavia, hingga di tahun 1980 sudah mengarah ke bagian selatan kota Jakarta. Mengapa kita perlu melakukan tinjauan historis untuk mengidentifikasi perencanaan kota itu sendiri? Pertama, memang peradaban masa lalu telah memberikan gambaran mengenai konsep terhadap perkembangan kota saat ini dengan menciptakan pola perencanaan kota yang dapat bertahan lama. Pola ini diwujudkan berdasarkan 4 landasan utama: fisik, politik, ekonomi, dan sosial. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya nanti akan kami sampaikan materi-materi mengenai penyusunan rencana detail tata ruang sebagai bahan materi untuk kesiapan Anda semua untuk melakukan studio perencanaan kota. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.